Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf ya, kuliahnya diselenggarakan secara online ya. Sehubungan keadaan kesehatan saya kurang memungkinkan untuk ke kampus ya. Jadi saya di rumah saja. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari kegiatan perkuliahan kita. Baiklah, sebelum lanjut terlalu jauh, suara saya bisa didengar dengan jelas? Ya, Pak. Iya, Pak, bisa. Oke. Kemudian yang tertera di layar Anda, boleh kelihatan ya dengan jelas juga. Kelihatan ya yang saya share ya? Silakan, Pak. Pak. Iya, Pak, iya, Pak. Baik, ya. Untuk hari ini adalah materi untuk final test nantinya jika diadakan ya. Ada satu bab terakhir. Kalau kita merujuk ke kontrak kuliah yang kemarin itu, kita buka-buka lagi catatan kita di awal. Inilah kontrak kuliah atau materi yang terakhir ya, yang kita akan sampaikan di semester ini. Ya, ada 3 lagi yang belum selesai ya. Yang pertama adalah kalau dirujuk ke kontrak, yang pertama adalah introduction to inductor, kemudian inductance and capacitance combination, kemudian rangkaian RLC dan rangkaian RLC dengan fungsi tunak atau fungsi paksa ya. Itu yang terakhir ya untuk bab ini, untuk semester ini. Ya, kita awali dulu dengan hari ini. Kita langsung gabungkan saja dengan topik rangkaian RLC. Untuk pagi ini direncanakan ya akan dibahas 2 saja, mudah-mudahan selesai. Yang pertama adalah sifat-sifat dari induktor dan kapasitor, dan yang kedua nanti masih berkaitan dengan induktor dan kapasitor, kita akan bahas fasor dan diagram fasor. Baiklah, saya akan membuatkan saja resume karena waktu yang terbatas ya. Sifat dari induktor dan kapasitor ya. Oke, yang pertama ini kita akan melihat dari sifat-sifat induktor dan kapasitor ya. Yang pertama kita lihat dulu sifat-sifat kapasitor. Jangan satu ya, double nanti, pakai satu saja di sini. Ya, yang pertama adalah sifat-sifat. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut properties kapasitor. Kapasitor ya. Oke. Wah, ini terpotong-potong kalau di sana. Sifat kapasitor itu ada beberapa ya. Dalam hal ini kapasitornya disuplai dengan sumber AC ya. Ya. Ya, ini jika kapasitornya disuplai dengan sumber AC. Jika C itu kapasitor disuplai dengan sumber AC. Ya. Yang pertama sekali bahwa satuan ya. Ya, satuan ya. Ini yang pertama nih. Satuan dari kapasitor adalah farad atau dinotasikan dengan F.
yaitu satuannya dinotasikan dengan F, ya. Nah, untuk membawa kapasitor ke dalam, untuk mengetahui sifat tahanan dari kapasitor, ya, untuk mengubah satuan kapasitor menjadi ohm atau mengetahui tahanan yang ada pada kapasitor, untuk mengetahui ini Irsan keluar masuk. Jadi jaringannya, Pak. Ya, bisa saja bergabung dengan temannya, ya. Kalau misalkan tidak bagus jaringannya, merepotkan saya menginvite, mengaccept. Ya, untuk mengetahui nilai tahanan, ya, nilai tahanan pada kapasitor, maka berlaku hubungan, ya, berlaku hubungan atau persamaan, ya. Tadi farad itu dalam F, ya, akan diubah menjadi ohm, berarti kita bisa menggunakan hubungan namanya XC. XC itu disebut juga dengan reaktansi kapasitif. Iya, apa itu reaktansi kapasitif? Ini adalah sifat tahanan atau sifat resistif yang ada pada kapasitor, disebut juga dengan reaktansi kapasitif. Nah, untuk mendapatkan berapa nilai ohmnya, maka dapat diketahui bahwa XC itu adalah 1/omega dikalikan dengan C. 1/omega dikalikan dengan C, di mana omega sendiri adalah 2 dikalikan dengan Pi dikalikan dengan F. Ya. 2 dan Pi itu adalah konstanta, ya. 2 adalah konstanta, Pi juga konstanta. Ini konstanta, nilainya adalah 3,14. Sedangkan F adalah frekuensi sistem. Frekuensi sistem. Ya. Tergantung dia bekerja pada frekuensi berapa. Ya. Kalau misalkan menggunakan frekuensi sistem listrik di Indonesia, maka frekuensinya adalah 50. Kalau di tempat lain, frekuensinya bisa 60. Atau kalau dibawa dalam ilmu elektronika, frekuensinya tinggi, ya, ataupun di ilmu telekomunikasi itu frekuensinya tinggi, ya, bukan lagi bermain 50 tapi bermain kilohertz. Setelah kita mendapatkan XC, maka XC ini kemudian satuannya adalah ohm, bukan lagi satuannya farad, ya. Jadi XC ini nanti dia akan bersatuan ohm. Persatuan ohm. Ya. Oke. Itu yang pertama. Ya, jadi Anda tidak boleh menjumlahkan ketika ingin mencari impedansi. Impedansi itu disebut dengan tahanan total, ya. Tahanan total dalam sebuah rangkaian AC disebut dengan impedansi, disimbolkan dengan Z. Itu biasanya kalau misalkan kita ingin menghitung impedansi antara rangkaian R dengan C, misalkan rangkaiannya seperti ini adalah komponen R, sini dipasangkan dengan komponen C, ya. Kita ingin mengetahui berapa tahanannya. Ini disuplai dengan sumber AC, ya, seperti ini. Ada beban di sana, ya. Saya abaikan dulu bebannya saja. Rangkaian ini jika ingin diketahui berapa tahanannya,
itu disebut dengan istilah Z. Z itu impedansi. Ini impedansi. Maka berlaku aturan Z sama dengan R ditambah dengan XC. Ya, bukan R ditambah C ya. Bukan R ditambah dengan C. Karena R itu bersatuan ohm, C bersatuan farad. Nah, ohm dengan farad satuannya berbeda, sehingga Anda tidak boleh menjumlahkan Z sama dengan R ditambah C, tapi diubah menjadi XC. Atau kalau mau dilengkapi, ini bisa menjadi R ditambahkan dengan 1 per omega C. Ya, itu caranya ya untuk mendapatkan nilai Z-nya. Jika misalkan kita ingin mencari tahanan total dalam satu rangkaian, disebut dengan impedansi. Ingat, tahanan total tidak sama dengan tahanan ekivalen. Kalau tahanan ekivalen itu dia hanya tahanan pengganti ya, tahanan yang ekivalen nilainya sama dengan tahanan yang dia gantikan. Untuk mendapatkan kemarin tahanan ekivalen itu, Anda boleh menggunakan banyak cara. Boleh diserikan, boleh diparalelkan, boleh menggunakan teorema ekivalen Y delta. Dan ya itu 3 ya cara mendapatkan tahanan ekivalen. Sementara untuk tahanan total disebut juga dengan impedansi. Caranya adalah dengan melihat komponennya. Kalau misalkan komponennya adalah R dengan C seperti yang saya gambarkan di layar ini, maka untuk mendapatkan impedansinya adalah R ditambah dengan XC. Ya, bukan R ditambah dengan C, tapi R ditambah dengan XC. Itu yang sifat yang pertama. Yang kedua adalah sifat arus dan tegangan ya. Sifat arus dan tegangan pada komponen C. Kita sebutkan di nomor 2 ya. Bagian B. Ini bagian B-nya. Sifat arus dan tegangan. Ini masih disuplai dengan sumber AC ya. Pada komponen C. Pada C saja saya tulis. Ya. Saya buatkan potongan rangkaian seperti ini. Ya, ini adalah dianggap ada arus yang mengalir pada komponen C ya. C ada 2 macam C ya. Ada kapasitor yang untuk AC, ada juga kapasitor untuk DC. Ya, kalau kapasitor yang untuk DC itu digambarkan rata begini, sejajar. Tapi kalau untuk AC salah satunya itu melengkung dan biasanya diberikan polaritas. Di sini plus, di sini minus. Ya, meskipun sama namanya, sama-sama anoda katoda, tapi disimbolkan seperti itu. Ya, ini adalah komponen C-nya. Di sini diantaranya ada tegangan. Ya, di sini ada arus yang mengalir I. Nah, kita akan mengetahui apa hubungan tegangan dan arus pada sebuah komponen C jika dialiri oleh arus AC. Ya, untuk mengetahuinya, di situ berlaku prinsip integrasi ya. Arus yang mengalir pada komponen C, IC ya, atau I saja, I kecil ya, karena arus yang mengalir sama dengan C, ya C, nilai kapasitornya berapa, ya kapasitansinya berapa ya, dikalikan dengan perubahan tegangan kapasitor terhadap waktu. Ya, inilah cara untuk mendapatkan arus yang mengalir pada kapasitor. I sama dengan C perubahan tegangan pada C terhadap waktu. I C dV C per dt. Untuk tegangannya sendiri kita bisa tuliskan dengan tegangan Vt ya. Tegangan untuk waktu konstan atau waktu tunak pada C, pada T ya. Kok enggak nyambung di sana. Oke, baru muncul itu di layar. Vt sama dengan integral dari
waktu tak berhingga, minus tak berhingga, sampai dengan T, I dt. Ya, inilah hubungannya antara tegangan dengan arus pada komponen C, manakala dialiri oleh arus. Atau kalau disederhanakan ini, boleh dia menghasilkan nilai seper C, ya, seper C. Ini karena konstan ya, integral dari T0 sampai dengan T dari I dt ditambah dengan VC untuk T sama dengan 0. Nah, inilah nilainya, nilai hubungan tegangan dan arus. Sementara untuk mendapatkan energinya, ya, energi yang terkandung pada sebuah komponen C, ya, sebuah komponen C, energi W sama dengan 1/2 C dikali V kuadrat. VT tentunya, VT kuadrat. Ini energi yang ada pada C. Ya, jika kita ceritakan konsep matematis ini, sebenarnya sifat induktor itu, sifat kapasitor adalah ketika dialiri oleh arus AC, maka dia akan menyimpan muatan listrik, ya. Dia akan menyimpan muatan listrik. Ya, muatannya itu nanti akan dilepaskan ke rangkaian selanjutnya setelah nilai kapasitasnya terpenuhi. Ya, nilai kapasitansinya terpenuhi. Contoh aplikasi sederhananya ini, komponen C adalah ketika Anda menggunakan baterai, ya, baterai yang di-charge, ya, baterai charger, ya, atau juga bukan baterai charger, baterai konvensional juga itu sebenarnya adalah perwujudan sifat dari kapasitor. Dia memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu. Ya. Kemudian ketika terhubung ke beban, maka dia akan melepaskan muatannya. Ya, itulah prinsip kerja dari baterai. Ya, makanya tadi ada persamaan energi di bawah, W sama dengan 1/2 CV kuadrat. Nah, itu disebut dengan energi yang tersimpan pada sebuah komponen kapasitor. Ya, inilah yang disebut dengan nilai AH atau milli AH, MAH. Biasa kalau Anda lihat di baterai handphonenya itu tertulis MAH. Ya, itu milli ampere hours. Artinya berapa ampere yang dapat disimpan dalam 1 jamnya. Nah, itu disebut dengan milli ampere hours. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melepaskan energi yang tersimpan selama waktu tertentu. Ya, untuk pemakaian tertentu. Itu disimbolkan dengan satuannya biasa milli ampere hours. Ya. Intinya, sifat utama kapasitor jika dialiri oleh arus AC adalah dia menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Ya, dia menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Ini sifat utamanya, ya. Kapasitor menyimpan, tapi sementara, ya, tidak menyimpan permanen, menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik, atau disebut juga dengan electric charge, ya, muatan listrik. Ya. Tapi tidak permanen ini, tergantung berapa kapasitasnya. Makanya semakin besar kapasitas kapasitornya, maka semakin besar juga nanti nilai MAH-nya. Yang kedua adalah untuk kondisi transien, yang ketiga ini, ya, yang ketiga, sudah kedua tadi kalau tidak salah. Ya, yang ketiga untuk kondisi transien, sayangnya semester ini kita tidak bahas transien, ya, padahal penting sekali itu.
Yang ketiga, ini, untuk kondisi transien, ya, tegangan C di waktu 0 minus sama dengan tegangan kapasitor di waktu 0 plus. Ini yang menarik, apa itu 0 minus, apa itu 0 plus. Ya, saya gambarkan saja secara sederhana. Misalkan ada sebuah gelombang ya, seperti ini. Kita punya gelombang sinus. Ya. Dia mengalami proses transien seperti ini ya. Durasi waktu dari kondisi stabil, ini kondisi stabil ini, anggaplah dari sini ke sini. Disinilah saya bikin waktu. Ini fungsi T ya, T di sini adalah V atau I. Ya. Waktu stabil ini adalah waktu stabil yang pertama ini. Ya, biasa disebut dengan tau. Tuh, begini ya, tau. Ya, bukan huruf H ini, bukan. Tuh. Tau ini. Kondisi stabil yang pertama disebut dengan kondisi T sama dengan 0 minus. Kemudian kondisi stabil berikutnya, ini dia kondisi stabil berikutnya, ya disebut juga dengan waktu T sama dengan 0 plus. Ini kondisi transien. Yang mana peralihannya? Peralihannya adalah yang ini. Dari nilai puncak di atas Vmax-nya ini ke dalam nilai terbawah di sini. Nah, ini durasinya berapa waktu? Itulah disebut dengan kondisi transien. Kondisi peralihan dari satu keadaan stabil ke keadaan stabil yang lain disebut dengan transien. Bagian paling menarik di rangka listrik AC itu adalah transien. Ya. Nantilah mungkin dibahas di mata kuliah yang lain ya. Mudah-mudahan ada mata kuliah yang membahasnya. Ya, inilah untuk kondisi transien, tegangan pada kapasitor untuk kondisi 0 minus atau kondisi stabil yang pertama sebelum terjadi kejadian transien itu sama dengan kondisi setelah terjadi peralihan di kondisi stabil yang berikutnya. Ya, inilah yang merupakan dasar dari ilmu atau konsep harmonisa ya, yang dibahas di mata kuliah motor-motor atau mesin-mesin listrik. Ya, penyebab harmonik itu adalah salah satunya motor sinkron. Itu sifat yang ketiga. Yang berikutnya adalah sifat yang keempat. Bagaimana kalau misalkan kapasitor itu disuplai dengan sumber DC? Ini yang menarik ini. Yang berikutnya adalah yang keempat, D. Jika kapasitor disuplai dengan sumber DC, maka sifatnya adalah kapasitor akan menjadi rangkaian open circuit atau rangkaian hubung buka. Ini yang penting, jangan dilupakan ini ya. Ya, makanya selama ini kita belajar konsep awal sebelum masuk ke konsep AC itu tidak pernah kita bahas kapasitor, karena jika disuplai dengan sumber DC maka dia akan menjadi rangkaian hubung buka. Ya, tolong jangan dihubungkan dengan proses mengubah rangkaian
proses mengubah atau proses mencari nilai R-thevenin jika rangkaiannya disuplai dengan sumber bebas ya. Ada juga di situ konsep hubung buka, hubung singkat. Ya, kalau di konsep itu ketika kita ingin mencari R-thevenin manakala dia berada pada status yang pertama ya, rangkaiannya hanya disuplai oleh sumber bebas saja, maka juga ada konsep rangkaian hubung buka dan rangkaian hubung singkat. Di mana itu? Yaitu saat Anda ingin mematikan sumber arus, maka Anda lakukan proses hubung buka ya. Dan jika Anda ingin mematikan sumber tegangan, Anda menghubung singkat. Tidak ada hubungannya dengan saat ini. Ini kita berbicara khusus untuk komponen kapasitor, manakala kapasitornya disuplai dengan sumber DC. Ya, jika digambarkan dalam sebuah skema atau sebuah rangkaian sederhana, dia akan menjadi seperti ini. Ya, dia akan menjadi seperti ini. Ini adalah kapasitornya. Saya kasih R dulu ya sebagai pengantar. R-nya ini adalah kapasitornya. Jika Anda suplai dengan sumber DC seperti ini ya, maka dia akan berubah sifat. Dia akan menjadi rangkaian seperti ini. Ya, R-nya tetap ada, ini akan membuka seperti ini. Jadi akan menyebabkan rangkaian menjadi rangkaian hubung buka. Kapan terjadi rangkaian hubung buka? Manakala nilai tahanan di sini, ingat tadi tahanan pada kapasitor sudah dibahas di atas, itu sangat besar. Ini nilainya sangat besar. Maka dia akan menjadi open circuit karena R-nya, nilai tahanannya XC-nya besar sekali. Bisa kita buktikan dengan menggunakan persamaan tadi, ya XC sama dengan 1 dibagi dengan omega dikalikan dengan C. Ya. Kalau kita buatkan sebuah angka-angka, 1 dibagi dengan 2 pi, ini konstanta saja. Kemudian F dikalikan dengan C. Ya, sekarang kita lihat di sini kalau diberikan angka seperti yang Anda tahu bahwa frekuensi DC itu adalah 0 ya. Frekuensi untuk sinyal DC sempurna adalah 0 Hz. Ya, makanya bentuk gelombang DC itu merupakan garis lurus. Seperti ini ya, bentuk gelombangnya kalau dia rangkaian DC, ini adalah waktu tentunya. Waktu. Di sini adalah I atau V. Nah, kalau kita menggambarkan bentuk gelombang DC, dia itu adalah garis lurus. Seperti ini. Ya. Kalau dia berbentuk garis lurus, maka dipastikan bahwa frekuensinya sama dengan 0. Dari mana taunya? Anda definisikan dulu frekuensi. Ya. Frekuensi itu adalah gerakan bolak-balik pada suatu titik dalam durasi tertentu. Itulah frekuensi. Ya, kalau ada 50 Hz, berarti terjadi 50 kali gerakan bolak-balik pada titik tertentu dalam waktu sekian second. Ya, kalau kita menggunakan waktu cycle itu 0,02 mikrosecond. Terjadi gerakan bolak-balik untuk frekuensi 50 Hz. Nah, untuk kembali ke atas tadi, berapa nilai tahanannya ya pada rangkaian pada komponen kapasitor manakala diberikan arus DC, maka bisa kita dapatkan nilainya di sini. Ya, saya bawa ke sini, di bawah ini, diturunkan ke sini. 1 dibagi dengan, abaikan saja konstantanya, 2 pi dikalikan dengan 0. Karena F-nya 0 dikalikan dengan C. Ini Anda akan mendapatkan nilai 1 dibagi dengan 0 itu adalah tak berhingga. Besar sekali ya, tak berhingga. Ya, ini. Sorry, bukan tak berhingga kalau itu adalah gelombang sinus. Tak terdefinisi, tak berhingga, besar. Ya, sehingga tahanan yang besar sekali itu dalam rangkaian disebut dengan tahanan open circuit. Jangan dilupa ini, karena nanti ketika Anda komprehensif ditanya bagaimana sifat
bagaimana sifat komponen C jika disuplai dengan AC dan disuplai dengan DC. Setidaknya kuliah hari ini menjawab semua itu ya. Menjawab semua itu. Itulah untuk sifat atau properties dari komponen C. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa diulang tadi Pak yang tahanan tak hingga Pak, maksudnya Pak? Ya, nilai tanahnya tak berhingga ya, besar sekali tahanannya. Karena dia menggunakan persamaan yang ini. Ya, nilai tahanannya menjadi besar. Dia menjadi sangat besar. Tak berhingga. Kalau tak berhingga, maka dideskripsikan dengan sebuah rangkaian terbuka seperti ini. Karena nilainya besar sekali ya. Sebaliknya nanti kalau dia kecil sekali, disebut dengan rangkaian hubungan singkat. Kalau tidak paham, misalkan di sini ada nilai 100 mega ohm. Ini masih kelihatan ini, 100 mega ohm. Tapi di sini dibandingkan dengan tak berhingga. Kira-kira mana lebih besar? 100 mega ohm atau tak berhingga? Tak berhingga. Tak berhingga, Pak. Tak berhingga, karena tak berhingga itulah makanya sifatnya menjadi rangkaian terbuka. Kenapa terbuka? Karena arus tidak mampu melewatinya ya. Ini intinya. Arus tak mampu melewati ketika dia disuplai dengan rangkaian DC. Nah, karena arusnya tak mampu melewati komponen C, karena dia sifatnya memiliki tahanan yang tak berhingga, maka dia menjadi rangkaian hubung buka atau rangkaian open circuit. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya untuk pertanyaan tadi. Kira-kira yang bertanya jelas? Iya baik Pak. Ya, itu ya sifat terakhir dari rangkaian dari komponen C. Itu jika disuplai dengan sumber DC ya. Ketika disuplai dengan sumber AC, ada tadi sifat yang di atas itu ada 3 lah sifatnya. Ya, ini yang saya tuliskan dari atas, dari A, B, dan C. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan melanjut ke sifat dari komponen L. Ya, sifat dari komponen L. Oke, berarti saya menulis dengan warna hitam biar terstruktur ya. Sekarang sifat komponen L. Ya. Nomor 2. Sifat-sifat. Ya, sifat-sifat karena banyak ya. Sifat-sifat komponen L. Dan induktor atau L. Ya. Yang pertama mirip dengan tadi ya. Ini jika disuplai dengan sumber AC dulu. Apa yang terjadi? Bagaimana sifatnya jika komponen induktor disuplai dengan sumber AC? Jika komponen induktor disuplai dengan sumber AC. Ya, jika digambarkan dalam bentuk rangkaian lebih kurang beginilah. Ini ada R, ini ada L. Ya. Bagaimana sifatnya jika dia disuplai dengan sumber AC. Yang pertama adalah satuannya dulu seperti di atas. Bagian A. Ya. Satuan dari L adalah Henry.
atau dinotasikan dengan H. Dinotasikan dengan H. Ya, untuk mengetahui berapa nilai tahanan yang terkandung dalam sebuah induktor, maka perlu dicari tahu nilai XL-nya ya. Ya, nilai tahanan, nilai resistansi dalam komponen L, dalam komponen L dapat dicari dengan dapat diketahui melalui reaktansi induktif. Melalui reaktansi induktifnya. Atau disebut juga dengan XL. Kalau tadi di kapasitor dicari dengan mencari XC-nya ya, reaktansi kapasitif. Kalau sekarang reaktansi induktif. Reaktansi induktif itulah cara untuk mengetahui berapa nilai resistansi yang ada pada komponen L. Ya, untuk mendapatkan nilainya berlaku persamaan XL sama dengan omega dikalikan dengan L. Ya, di mana tadi sudah diketahui di atas bahwa omega adalah 2πf. Kalau begitu XL ini adalah 2π kali F kalikan dengan L. Sama juga dengan tadi. 2 adalah konstanta, Pi 3,14 adalah konstanta, F adalah frekuensi sistem, dan L adalah berapa Henry-nya. Berapa Henry-nya. Ya, itu adalah cara mengetahui berapa nilai resistansi, ya, nilai tahanan yang ada pada komponen L. Satuannya ini, dia ini akan bersatuan ohm. Satuannya adalah ohm. Jadi kalau mau mencari impedansi, ya sebuah rangkaian dirangkai kayak tadi ya. Ini ada rangkaian rangkaian AC ya. Rangkaian bolak-balik dari sebuah komponen L yang kita akan tahu berapa nilai tahanan totalnya. Ingat, tahanan total tadi tidak sama dengan tahanan ekuivalen. Ini kalau kita mau cari berapa nilai Z-nya, ya berarti Z sama dengan R ditambah dengan XL. Atau kalau mau dipanjangkan, Z sama dengan R ditambah dengan omega dikalikan dengan L. Inilah cara mencari tahu impedansi untuk rangkaian RL ya. Ya, nilainya adalah ohm. Nilai impedansi itu adalah ohm. Ya, nilai impedansi adalah ohm. Jadi Anda tidak boleh juga menjumlahkan R ditambah dengan C, tidak boleh juga menjumlahkan R ditambah dengan L. Tidak berlaku ini, tidak boleh terjadi seperti ini. Ini tidak boleh ada orang menjumlah R ditambah dengan C ditambah dengan L. Tidak bisa dijumlah ini, satuannya beda. Ini bersatuan ohm, ini bersatuan farad, ini bersatuan Henry. Ya, jadi kalau Anda mau menjumlahkan ini keliru ya. Syarat untuk menjumlah apapun itu mau dijumlah, satuannya harus sama. Sementara ketiga komponen ini memiliki satuan yang berbeda. R bersatuan ohm, C bersatuan farad, L bersatuan Henry. Kalau begitu jangan pernah Anda jumlahkan ini. Ya, jangan pernah Anda jumlahkan ini. Tidak boleh dijumlahkan ini ya. Saya kasih ini, jangan pernah Anda jumlahkan ini. Ya, tidak boleh sama sekali dijumlah ini. Ya. Kecuali mungkin orang yang nggak pernah kuliah listrik, ya bolehlah dijumlah. Mereka mungkin boleh menjumlah, tapi orang listrik nggak boleh sama sekali menjumlah. Yang boleh dijumlah adalah yang ini. Yang bisa dijumlahkan adalah nilai dari ini, Z-nya. Z itu impedansi atau tahanan total sama dengan R ditambah dengan, ditambahkan dengan kejauhan.
Ya, R ditambahkan dengan XC ditambahkan dengan XL. Ini yang boleh dijumlah ya, itu namanya impedansi. Kalau disederhanakan, dia menjadi Z sama dengan R ditambah dengan 1/4 omega C ditambahkan dengan omega L. Ini yang boleh dijumlah ini. Ini yang boleh dijumlah. Ini yang bisa dijumlah ini. Karena masing-masing bersatuan ohm. Sementara yang di sebelahnya tidak bersatuan ohm, tidak boleh dijumlahkan. Oke, itu properti yang pertama, bahwa untuk mengetahui impedansi atau mengubah nilai dari induktor ke resistansi, mencari nilai resistansi pada sebuah komponen induktor, maka kita cari reaktansi induktifnya. Reaktansi induktif tadi dinotasikan dengan XL. Untuk mendapatkan XL, maka berlaku hubungan omega dikalikan dengan L. Omega sendiri adalah 2pi kali F. F adalah frekuensi sistem. Nah, itu kesimpulan ya untuk sifat yang pertama. Kita melangkah ke sifat yang kedua, sifat tegangan dan arus ya pada pada induktor jika dialiri oleh arus AC. Saya pendekkan saja. Yang kedua atau B adalah sifat tegangan dan arus dan tegangan. Arus dan tegangan. Arus dan tegangan pada L. Oke. Bagaimana sifatnya? Sifatnya itu mengikuti aturan yang mirip dengan C tadi. Saya gambarkan potongan rangkaian saja seperti ini. Ada L di sini. Ya, saya potongan saja ya. Dia punya plus minus, ini namanya tegangan ya, tegangan pada C. Jika ada arus yang mengalir di sini ada I, inilah komponen L-nya. Ya, berapa nilainya? Nilainya itu adalah V sama dengan L perubahan arus terhadap waktu. Ya. Jadi kalau melihat persamaan ini, tegangan pada L akan muncul ya, manakala ada perubahan arus terhadap waktu. Makanya dilihat V sama dengan L dI per dt ya, perubahan arus terhadap waktu. Kalau tadi di kapasitor I sama dengan C dV per dt. Nah, itu dibedakan ya. Kalau di kapasitor induktor V sama dengan L dI per dt. Kalau di kapasitor I sama dengan C dV per dt. Artinya kalau di kapasitor tadi akan muncul arus manakala ada perubahan tegangan terhadap waktu. Di induktor akan muncul tegangan jika ada perubahan arus terhadap waktu. Dengan demikian dari sini bisa kita dapatkan nilai I-nya. Ya, dapat kita dapatkan nilai I-nya IT. Kenapa T? Karena ini adalah fungsi sinus ya. Fungsi waktu tentunya. Kalau di DC itu tidak dituliskan dengan IT karena dia konstan. Sepanjang waktu konstan. Kalau di gelombang sinus itu tidak konstan sepanjang waktu, makanya dituliskan IT. IT adalah 1 dibagi dengan L integral dari waktu tak berhingga sampai dengan T V dt. Ya, V-nya yang di atas. Ya, V-nya yang persamaan yang ini. Kalau kita turunkan, ya kita bisa mendapatkan nilai 1/L integral dari waktu T0, ini waktu mulai ya, sampai dengan T yang kita inginkan, itu adalah V dt ditambahkan dengan IL saat T sama dengan 0. Ya, inilah nilai IT.
Dan dari sini dapat kita hitung energinya ya. Energinya yaitu energi pada L, W sama dengan ini bukan omega ya, energi. Energi yang tersimpan, energi pada komponen L ya. W sama dengan, mirip dengan tadi, kebalikan saja, setengah dari L dikalikan dengan I square T ya, I kuadrat T. Inilah energi yang tersimpan. Oke, kalau kita mau dapatkan sumbernya dari mana, sama saja sebenarnya. P ya, P itu daya pada L sama dengan ini P kali dengan I. Ya, setiap kali kita mendapatkan persamaan P sama dengan V dikali I, berarti itu namanya daya terpakai. Daya terpakai. Ya, kalau ada rumus yang lain ya, saya ingatkan saja, ada juga rumus begini. P sama dengan P kuadrat per R. Ya, ini adalah daya terkirim. Ada lagi rumus daya yang satu. P sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R. Ini juga rumus daya. Ini namanya rugi-rugi daya. Rugi-rugi daya. Jadi ingat ya, penggunaan tiga persamaan ini punya makna yang berbeda. Kemarin kita belajar panjang tentang daya terkirim ketika kita belajar subbab the maximum power transfer to the load. Nah, kita menggunakan persamaan yang kedua, P sama dengan V kuadrat dikalikan dengan R. Kemudian kita hubungkan dengan model Thevenin, makanya didapatkan kemarin rumus adalah P maksimum sama dengan VTH kuadrat dibagi dengan 4 RTH. Kan begitu ya, setelah diturunkan. Berarti kita menggunakan konsep yang kedua ya. Itu untuk daya terkirim dari sumber ke beban. Kita menggunakan rumus yang kedua. Suatu hari Anda juga akan menggunakan yang ketiga, yaitu P sama dengan I kuadrat R. Ketika Anda nanti belajar rugi-rugi jaringan transmisi, atau rugi-rugi jaringan distribusi, atau rugi-rugi pada penyulang, Anda akan menggunakan rumus yang ketiga. Tentunya di mata kuliah yang lain ya. Di mata kuliah distribusi Anda pakai untuk rugi-rugi pada penyulang. Di mata kuliah transmisi dan gardu induk Anda pakai untuk rugi-rugi di jaringan transmisi. Dia menggunakan persamaan yang ketiga, yaitu I square times R ya. I kuadrat dikalikan dengan R. Hari ini kita akan gunakan saja daya terpakai ya, daya terpakai dari komponen L ya. Berapa daya yang bisa digunakan jika ada komponen L. Ya, ini kita cari tahu dari mana datangnya. Ya, kita ulangi lagi rumusnya ya. P sama dengan V kali I. Kemudian kita tahu tadi di atas ya, bahwa sama dengan tadi V-nya adalah L DI per DT dikalikan dengan I. Ya, I. Kita turunkan ke bawah lah. Sama dengan kita gabungkan yang konstan L dikalikan dengan I DI per DT. Ya. Nah, kalau untuk mendapatkan daya, untuk mendapatkan energi, maka kita lakukan integral pada daya ya. Itu salah satu gunanya belajar integral. Bagaimana mendapatkan apa namanya? Untuk apa belajar integral ya? Salah satunya adalah untuk mendapatkan salah satu nilai besaran yang lain dari sebuah besaran yang diketahui. Contohnya ada besaran daya
kita ingin mendapatkan energinya, maka boleh kita integralkan. Ya, saya buat di sini saja. Ini masih P, tadi, masih PL ini. Ya, sekarang bagaimana W-nya? WL, energi pada L. Energi pada L. Itu didapatkan dengan menggunakan integral P dt. Ya, kita sudah tahu tadi P-nya adalah LI. Nah, berarti kita integralkan saja. L dikalikan dengan I DI. Ya. Kalau begitu kita bisa mengeluarkan nilai L-nya karena dia konstan, integral I DI. I dt ya. I dt. Ya, I dt. Ya, nilainya itu integral dari sebuah variabel, misalkan integral X adalah setengah X kuadrat ya. Berarti kalau ini kita bisa mendapatkan nilai omega sama dengan 1/2 dikalikan dengan L. Integral I tadi adalah 1/2 I kuadrat. I kuadrat. T. Nah, inilah energi yang ada pada komponen induksi. Bagaimana mendapatkan begitu? Di mata kuliah yang lain Anda sudah dapatkan. Ini Wahyu Nur Alamsyah, bagusnya kuliahnya sambil tidur. Ya, bagaimana mau mengerti? Kalau Anda kuliah sambil tidur. Dua dosanya Anda. Pertama, mengkhianati dosen yang mengajar. Yang kedua, mengkhianati orang tua yang lagi membiayai Anda besar-besar di sana, di luar, dari rumah. Kemudian Anda kuliah sambil tidur. Bagaimana caranya mau pintar? Pantasan kalau ujian dapat 0 terus. Ya, itulah makanya saya tidak percaya sebenarnya membawakan mata kuliah secara online. Karena Anda sebenarnya orang-orang, sebagian ya susah dipercaya juga. Ya, daripada Nur Alamsyah tidur. Di Jepang sih enggak apa-apa kalau tidur, tapi di kelas. Kalau di Indonesia tidur di kamar lagi. Ya. Ya, mudah-mudahan Wahyu yang tidur, yang lainnya masih berdiri, masih hidup, masih apa? Apa namanya? Masih sadar. Oke lah ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih panjang ini, baru sampai daya. Saya lanjutkan dulu. Sebelum saya berhenti ya, saya tidak enak ngajar nih. Ada mahasiswa. Siapa wali kelas nih? Siapa wali kelas? Aksan, Pak. Oh iya, nanti saya lapor ke Pak Aksan. Sakit kayak itu anak atau gimana tuh?
Ya, nanti Anda bilang Bapak juga tidak memperlihatkan videonya, bukan tidak memperlihatkan, karena kalau saya pakai video juga jaringan saya agak kurang bagus, dia putus-putus. Makanya saya menyiasati dengan tidak menyalakan video. Oke lah ya, tugas di rumah nanti saya sebenarnya membahas, tapi Anda sepertinya tidak berbaik hati. Anda kerjakan ini ya, tugas ini. Tugas kalau tidak salah tugas 3 kali ya. Ya. Ada rangkaian seperti ini ya. Sederhana saja. 0,1 ohm. Kemudian di sini 3 Henry. Ya. Sumbernya adalah 12 sinus pi per 6. Berapakah PL? Dan yang kedua, berapa kira-kira energi? Coba-coba Anda kerja ya, kalau ada Anda punya waktu. Sekarang kita sudah menyelesaikan sifat yang berapa tadi itu? Sifat yang kedua ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat terakhir ini dari L. Nanti ada waktu Anda kerja ini ya. Kalau ada waktu nantilah di tugas mandiri saja dikerjakan. Iya, Pak. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat yang terakhir, yang ketiga. Sifat yang ketiga, bagaimana kalau misalkan apa namanya, L-nya disuplai dengan sumber DC, ya, yang ketiga itu. Sifat L jika disuplai dengan sumber DC. Ya. Kita lihat ya. Buatkanlah rangkaian sederhana saja. Ini adalah R, sini adalah L. Oke. Ya. Keterangannya adalah komponen L yang disuplai dengan sumber DC, ya, maka induktor ada jikanya ya, jika, karena ada maka.
Jika komponen ini disuplai dengan sumber DC, maka induktor akan bersifat sebagai rangkaian hubung singkat. Ya, ini akan bersifat sebagai rangkaian hubung singkat. Oke. Ya, kita gambar di sini sifatnya. Ingat ya, dia ini bersifat, bukan berarti komponennya berubah menjadi rangkaian hubung singkat. Dia hanya sifatnya yang seperti itu. Ini R, dia akan menjadi bersifat rangkaian hubung singkat. Jadi jangan sampai hayalannya kita salah ya. Jangan sampai kita menganggap ketika saya supply sebuah komponen induktor dengan sumber DC, maka rangkaiannya berubah menjadi rangkaian hubung singkat. Tidak berubah, sifatnya saja. Sifat itu bukan bendanya, tapi propertinya, sifatnya yang berubah. Induktornya tetap ada. Hanya saja sifatnya dia menjadi rangkaian hubung singkat. Kenapa seperti itu? Penjelasannya sama lah dengan C tadi. Kita cari tahu dulu nilai tahanan yang terkandung pada induktor yang disebut dengan reaktansi induktif. XL sama dengan omega dikalikan dengan L. Ya. Omega 2pi dikali F dikalikan dengan L. Anda tahu bahwa frekuensi DC sudah dibahas tadi 0, 2pi konstanta saja, 2pi dikalikan dengan 0 dikalikan dengan L. Kalau begitu, dia akan memiliki tahanan 0 ohm. 0 ohm. Ya, ini adalah XL-nya. Ya, kalau ada sesuatu yang punya nilai tahanan kecil, bahkan disebut dengan 0, maka dia disebut dengan rangkaian hubung singkat. Ya, sama dengan pertanyaannya tadi Alif matupu ya, maksud saya. Apa maksudnya? Maksudnya di sini, kalau ada di sini tahanan, kecil saja di sini. Misalkan di sini adalah 1 mili ohm. Di sini adalah 0. Yang mana kira-kira lebih kecil? 0, Pak. Ya, masih kecil 0 ya. Makanya tahanan yang 0 itu adalah disebut dengan tahanan short circuit. Dalam kajian membandingkan dengan komponen R yang lain. Tapi sesungguhnya di sini ada nilai tahanan ya. Sudah saya pernah bahas. Di sini ada nilai tahanan, yaitu Rho L per A. Apa itu Rho L per A? Tahanan kawat ya. Ya, ingat tahanan kawat tidak sama dengan tahanan komponen. Tahanan kawat itu dihitung dengan menggunakan 3 unsur. Rho adalah sifat bahan, L adalah panjang kawat yang mau dihitung berapa tahanannya, dan A adalah luas penampang kawat yang kita akan hitung tahanannya. Ingat, kawat tidak sama dengan kabel ya. Kalau kawat itu adalah konduktornya saja. Sementara kabel adalah penggabungan antara isolator bagian luar dengan konduktor bagian dalam. Gara-gara isolator itulah muncul banyak istilah kabel. Misalkan kabel NYA. Nah, berarti dia adalah kabel tunggal. Ya, kabel tunggal berisolasi tunggal. NYM berarti kabel tunggal berisolasi ganda. Ya, makanya biasanya dia digabung dengan langsung 3 kali 2,5. Berarti 3-nya itu adalah 3 urat kabelnya. Berarti masing-masing ketiga urat itu diisolasi dengan isolasi tertentu. Kemudian digabung lagi dengan isolasi yang lain. Nah, isolasi PVC biasanya. Itulah maknanya NYM. Nah, kaitannya dengan kuliah saya tidak sementara menghitung tahanan kabel, tapi hanya menghitung tahanan konduktornya saja, baik aluminium ataupun tembaga. Rho-nya itu adalah sifat bahan aluminium, L-nya berapa meter kabel aluminiumnya, kawat aluminiumnya, dan A berapa luas penampangnya. Misalkan tadi 2 kali 2,5 mm, berarti setiap kawat penampangnya adalah 2 mm, itulah A-nya.
Itulah caranya menghitung penampang penghantar. Menghitung tahanan penghantar. Dalam kuliah ini yang disebutkan dengan 0 itu kita mengabaikan nilai tahanan komponen resistor ya. Komponen R-nya diabaikan sehingga dianggap 0, tapi di situ ada tahanan, yaitu tahanan kabel. Yang nilai tahanan kawat yang nilainya adalah rho L per A. Itu maksudnya ya kalau kita membuat rangkaian hubung singkat. Membandingkan antara tahanan komponen dengan tahanan kawat. Yang hubung singkatnya itulah disebut dengan tahanan kawat. Oke, itu sifatnya yang terakhir. Aplikasinya di mana? Ya, komponen dari induktor inilah yang berperan paling banyak dalam dunia kelistrikan ya. Ya, komponen induktor ini jika dibuat lilitan, ya, lilitan seperti ini, dibuat lilitan ya. Nah, kemudian dihubungkan dengan lilitan yang lain, akan menghasilkan satu alat baru, namanya transformator. Ataukah dibuat lagi sebuah lilitan yang melingkar seperti ini. Ya, ini melingkar lah, anggaplah melingkar. Kemudian di dalamnya ada penghantar juga di sini. Ya. Kemudian kita berikan sumber di sini dan sumber itu menginduksi ke kawat yang ada di dalam dan ada putaran, itulah yang disebut dengan motor-motor listrik. Itu dari induktor itu, prinsip dasar induktor. Ataukah dibalik, kawatnya yang penghantarnya yang diputar di dalam, kemudian lilitannya yang menghasilkan tegangan, itu disebut dengan generator. Nah, berarti trafo, generator, motor, itu semua prinsip dasarnya dari prinsip dasar induktor. Kalau begitu disimpulkan bahwa sifat utama dari induktor adalah ketika dialiri oleh arus listrik, maka dia akan menghasilkan medan magnet sesuai dengan rumusnya tadi. Ya, rumus utamanya di atas ya. Ya, ini. I sama dengan integral 1/L integral V dt. Ya, jika dialiri oleh arus listrik, maka akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Kalau tadi kapasitor, jika dia dialiri oleh arus listrik, maka dia akan menyimpan medan listrik. Kalau yang di induktor akan menghasilkan medan magnet. Ya, itu nanti dasar-dasar ini akan Anda pakai di kuliah selanjutnya. Tapi jangan tidur. Ya, di kuliah selanjutnya nanti ada namanya mesin DC dan transformator. Intinya adalah Anda akan membuat rangkaian-rangkaian induktor. Ketika Anda menggambarkan rangkaian ekuivalennya, pasti terdapat induktor. Tapi di sana tidak lagi disebutkan dengan induktor, tapi disebutkan dengan istilah yang lain. Ya, bagian yang diam dalam mesin-mesin dinamis disebut dengan stator. Sementara bagian yang bergerak pada mesin-mesin dinamis disebut dengan rotor. Mesin dinamis itu dua, yaitu motor listrik dengan generator. Sementara mesin statik itu transformator. Ya, transformator itu memindahkan arus dengan prinsip induksi medan elektromagnetik dari sisi primer ke sekunder. Tidak ada hubungan kelistrikan, tapi menggunakan prinsip induksi yang dihasilkan oleh komponen induktor. Ya, sementara kapasitor bank, namanya saja kapasitor, berarti dia menggunakan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik sementara untuk waktu tertentu akan dialirkan ke beban selanjutnya. Yaitulah 3 komponen dasar pada rangkaian listrik yang harus Anda paham ya. Yang pertama resistor, dialiri arus DC dan AC sifatnya sama, yaitu hanya menghasilkan energi panas saja, tidak menghasilkan efek yang lain. Sementara untuk kapasitor, jika dialiri arus, maka akan menghasilkan medan magnet dan menyimpannya ya dalam bentuk kapasitansi. Dan satu lagi terakhir induktor, jika dialiri arus akan menghasilkan medan magnet. Dan itulah yang dipakai untuk hampir semua mesin-mesin listrik. Baik transformator, disebut juga dengan mesin statis, dan generator dan motor disebut dengan mesin dinamis.
Kenapa disebut mesin dinamis? Karena ada bagian yang berputar ya di dalamnya. Ada bagian berputar. Bagian berputar disebut dengan rotor, bagian yang statik disebut dengan stator. Bagaimana prinsipnya? Nanti akan Anda pelajari di kuliah yang selanjutnya, di kuliah yang lain. Tapi jangan lupakan rumus dasar yang saya sebutkan ini semuanya, karena itulah yang dipakai lagi di sana nanti. Semua persamaan yang kami tuliskan itu akan dipakai lagi nanti di kuliah yang lain. Untuk hari ini seperti itu. Saya tadi menjanji ada 2 topik ya, tapi rupanya sudah 11.17. Sudah cukup lama, mungkin habis pemik kota tak sebagian. Kita akan lanjutkan nanti kalau masih ada waktu dan Anda masih mau kuliah. Satu lagi kesempatan ya, waktu yang ada di pertemuan ke-15. Sekarang pertemuan ke-14. Setelah pertemuan ke-15 kita akan bahas tentang fasor ya, fasor dan diagram fasor. Kemudian beban RL, RC, dan RLC. Semoga ada waktu untuk itu dan terpaksalah tidak kita bahas transien. Ya, padahal transien itu bagian yang penting. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ya, pada induktor tidak ada kondisi transien Pak. ada semua. Ada semua kondisi transien di induktor. Ada semuanya. Bahkan di resistor juga ada. Cuma terlalu simpel karena dia tidak berpengaruh pada frekuensi ya. Sehingga transiennya DC itu dia hanya lompatan sinyal saja. Ya begini saja modelnya kalau transien di DC itu begini. Ya, enggak menarik dicerita karena waktu transiennya tertentu di sini saja. Misalkan dia di sini ya konstan, dia langsung berubah. Ya, di induktor ada transiennya juga. Ya. Kebalikan modelnya. Kalau tadi di kapasitor dia dari kondisi mengisi kemudian melepas, kalau di induktor kebalik, dia dari kondisi seperti ini kemudian naik ke atas sana. Ya, ini kondisi yang pertama, ini kondisi yang kedua. Ya. Ada hitungannya ya, panjang kita menggunakan nanti persamaan epsilon W dibagi dengan tau per pi. Nah, itu adalah untuk mendapatkan. Banyak kuliahnya orang, kalau Anda mau melihat di YouTube banyak sekali tentang pembahasan transien. Ya, transien pada komponen induktor kapasitor. Ya, hanya saja tidak saya bawakan ya, karena waktunya yang terbatas. Perencanaan saya mungkin yang keliru. Ya. Dan terlalu banyak mesti mengulang materi karena tidak dipaham. Andaikan cepat dimengerti, lancar juga. Tidak apa-apa lah, tidak menjadi masalah. Nanti juga akan dibahas di tempat yang lain, misalkan di mesin listrik itu ada kondisi transiennya akan dibahas juga. Ya, tapi memang sih tempat utamanya di sini, di rangkaian listrik 2 itu, atau rangkaian listrik AC itu membahas tentang transien. Ada juga di bukunya Anda yang saya sudah kasih, di bukunya William J. Hyde itu di Engineering Circuit Analysis, itu ada di situ bahas tentang transien. Ya, itu jawabannya ya untuk pertanyaan transien tadi. Ada lagi yang lain? Pak, Assalamualaikum Pak. Ya, Assalamualaikum. Ada Pak, mungkin bisa di-share Pak kalau ada materinya yang transien Pak, atau bagaimana Pak? Kalau tidak dibahas Pak. Cari saja di tempat lain. Saya ngajar saja Anda tidur. Apalagi kalau saya mengajar nggak tidur-tidur juga. Nah, meskipun bukan Anda yang tidur. Tapi teman tak. Ya, menjadi nggak enak perasaan saya ngajar hari ini sih sebenarnya. Ya, dalam kurung saya malas. Ya, kalau dalam satu kelas ada orang yang tidur, ya Allah, apa kejadian itu coba. Kalau tujuannya Anda kuliah hanya untuk lulus, saya tidak akan naikkan soalnya di final. Kalau yang transien itu ya, nggak usah dinaikkan. Karena tidak pernah saya bahas. Hanya saja kalau mau tahu, banyak sumber yang lain. Oke ya? Iya Pak. Ya. Ya, kalau tujuan kuliahnya, kalau dilihat kan formulasi kuliahnya ini kelas ini, Anda kuliah hanya untuk lulus saja kan? Begitu jika kelihatannya
Tidak semuanya sih, ada juga yang pengen tahu. Banyak kalau dilihat kondisinya, realnya setiap hari, niatnya kuliah sekedar untuk lulus saja. Saya akan kasih soal yang untuk lulus saja, tidak banyak menambah wawasannya. Oke ya, kalau nggak ada yang lain, ada lagi yang lain? Ada materi transien saya sih di Classroom itu ada. Anda bisa melihat itu rangkaian orde 2 di Classroom. Ada di sana membahas tentang transien. Tapi saya tidak bahas di semester ini. Saya kira cukup ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita tutup saja. Atau ada lagi yang lain? Seputar ini saja yang sudah dibahas ditanyakan. Paling tidak, nanti ketika Anda komprehensif, hampir dipastikan ya, siapapun yang bertanya tentang rangkaian listrik, materinya ini saja. Ya. Nggak ada ya? Baiklah. Kalau nggak ada, tolong lain kali, saya nanti mau ngelapor lah ke wali kelasnya. Ini banyak yang tidur. Nggak banyak, satu. Kena apa ya? Kebetulan nyala kameranya, tidur lagi. Oke lah, kalau nggak ada, kita tutupkan saja untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Minggu depan masih dibahas tentang fasor dan diagram fasor ya. Terima kasih. Pak, belum di absen, Pak. Saya tidak tahu mengakses absen. Saya anggap hadir saja lah semuanya. Saya tadi mau akses absennya tapi nggak bisa. Sepertinya sudah tertutup itu simpon. Karena sudah lewat minggunya. Lewat minggunya versi simpon ya. Karena dia tidak hitung libur hari raya. Dengan dia juga tidak hitung pimpol kemarin. Sehingga kalau dibuka simponnya sekarang tertulisnya itu sudah minggu ke-17. Ya. Oke, Pak. Baiklah. Kalau tidak ada kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.